Aku kenal Nabila itu pas eliminasi 3. Eliminasi 3, iya. oke. Itu berarti kayak baru banget dong, baru banget kenal. Tuh kamar sama dia, ngobrol-ngobrol sama dia, dan akhirnya ketika kamu harus tereliminasi, gimana dengan Nabila saat itu? Biarkanlah ku rasakan langsung meluk dia, langsung nangis gitu kayak Oke, jadi guys, ini kita akan nextnya kita akan ngomongin karantinanya, ya kan? Kita mau tahu nih, biar banyak anak-anak remaja yang punya mimpi pengen jadi finalis Indonesian Idol, pengen menyanyi, mereka bisa belajar dari kamu. Di Indonesian Idol tahapnya seperti apa sih, kan banyak orang nggak tahu. depan layar itu ada judging yang pertama. Judging Itu yang dapat golden ticket. Welcome to Indonesian Idol Season 12. Oke. Itu. Berarti judging itu adalah juri yang ngasih golden ticket. Ya itu. Oke. Yang ngasih golden ticket itu pertama. Ketemu juri berarti kan? Yes, betul. Nah, ketemu juri kamu saat itu boleh cerita kamu ketemu siapa? Jurinya itu ada Om Anang, Teh Ocha, Teh Ocha. KBCL, Kak Dita, sama Kak Rafid Bayu. Oh, Hah? itu. Oke. Akhirnya kamu masuk tuh. Iya. Boleh Akhirnya aku tuh baru audisi sekitar jam 12 malam kayaknya. Hah? Itu kan ngantri terus kan namanya tapping kan lama kan pasti. Jam 12 malam kamu ketemu juri itu? Iya, Wow. Kalau nggak salah ya. Dan itu aku orang-orang terakhir. Halo. Yang ngantri gitu kan, maksudnya kan ganti-gantian gitu kan. Nah aku pas masuk gitu terus hai gitu, jurinya tuh welcome banget, jadi kayak hai, terus tuh langsung ditanya nama, umur dan lain-lain, terus mau nyanyi lagu apa gitu kan. Enggak, ditanya dulu pengalaman. Siapa namanya? Nama aku Rahel Hutauruk, usia aku 16 tahun dan asal aku dari Jakarta. Sekarang kamu menyanyikan apa nih? Aku nyanyi lagu Taking a Chance on Love by Jane Monheit. Penasaran gitu sama aku bakal bawain lagu apa, karakter vokal aku tuh kayak gimana gitu kan. Akhirnya aku bawain lagu Taking a Chance on Love, langsung tuh. Terus selesai aku bawain lagu itu, Mas Anang minta next lagu bahasa Indonesia gitu. Akhirnya aku bawain lagu Prahara Cinta dari Elva Singer. Oke, cukup. Hey. Nyanyi lagu Indonesia. Prahara Cinta Elva Singer. Sikat. Inikah namanya insan sedang jatuh cinta, mengapa semua begitu indah dilihat, begitu sedap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Itu aku nyanyinya. Wow. Terus mereka langsung ngasih golden ticket atau gimana? Oh, mereka bilang, oke, let's vote, katanya gitu. Wow. Golden Gitu. ticket itulah yang akhirnya membuat kamu ke tahap Eliminasi. Iya. Pokoknya dari tahap 200 orang itu dapat golden ticket, baru masuk ke tahap eliminasi. Ya, benar. Di tahap eliminasi itu dipilih berapa orang? Dipilih, disaring lagi. Jadi di eliminasi itu kita dibagi kayak 5 orang gitu, 4 sampai 5 orang. Jadi itu nyanyi lagu yang berbeda-beda dalam waktu 30 detik. Wow. 30 atau 60 gitu. The Crucial 16. 60 detik dikasih kesempatan untuk nyanyi. Iya, betul. Oke. 60 detik nyanyi lagu ya lagu yang kita mau bawain aja gitu. Saat itu aku bernyanyi lagu Kau Tak Akan Terganti. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan bercinta. Kau bukan hanya sekedar indah. Setelah itu eliminasi 2 berarti. Setelah dari situ Showcase. ke tahap showcase. Udah ada penonton yang di panggung besar, Oh. udah ada penonton dan udah masuk tahap voting. Showcase kan ada dibagi jadi 3. Showcase 1, showcase 2, final showcase. Showcase kedua kamu bawain lagu apa? Kasih Putih.
kasih putihnya Glenn Fredly. Wow. Biarkanlah itu. Oke, kita mau dong. Ini kalau kasih putih pasti kita suruh kamu nyanyi dong lagu bagian rapnya aja, bagian rapnya aja. Itu tadi biarkanlah ya. Ya, biarkanlah. Silakan. Biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu, bawa daku penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Oh, oh. Itu lagu yang kamu pilih saat itu di Eliminasi 2? Iya. Dan ada juri yang muji kamu saat itu bawain itu? Atau dikritik lagi? Ada dikritik lagi. Ada yang puji, maksudnya udah bagus, udah oke gitu kan. Improvnya juga. Itu siapa? Oke. Kayaknya, pokoknya ada yang bilang kayak gitu, tapi juga ada yang kritik. Teocha mengkritik aku kurang rasa. Belum ada orang yang mengajarkan kamu bagaimana caranya. Aku yakin ketika kamu ketemu sama orang yang mengajarkan bagaimana rasanya, aku yakin kamu kayak unlock the key. Lagu Bung Glenn itu tuh sangat berat ya. Yes. Maksudnya dia benar-benar setiap kali dia tampil, setiap kali dia membawakan lagu itu benar-benar dengan rasa banget. Yeah. Kata Teocha tuh belum sampai pesannya gitu. Benar banget. Karena kalau kita lihat kemarin Teocha bawain lagunya Glenn, dia nangis kan? Iya, nangis. Kan kemarin kalau nggak salah ada sempat viral di sosial media, dia bawain lagu itu, terus muncul almarhum itu pakai apa? Dia kayak mencari suaranya gitu ya. Mencari suaranya kan, terus tiba-tiba lagu itu dibawain sama dia dan bikin semua orang yang nyanyi juga nangis kan, dan rasanya dapet. Biar cinta hidup sekali ini saja. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Bener sih, Iya, bener. kalau ngomongin almarhum Glenn itu kan lagu yang dibawain sama rasa, sama perasaan, sama hatinya sehingga nyampe ke orang. Iya, benar. Oke, tapi kamu lolos ke final showcase habis itu? Final showcase itu aku bawain lagu For Once in My Life. Lagunya Stevie Wonder. Stevie Wonder. Yes, Wow. aku bawain lagu itu. Dan Apa? gimana reaksi juri? Standing ovation, dapat 3 standing ovation. The first time kamu dapat standing ovation ya? Iya, dari babak showcase itu. Standing ovation itu siapa aja tuh saat itu 3 juri? Kak Unge, Kak Unge, Mas Anang. Mas Anang. Wow, Mas Anang akhirnya nggak gini lagi Mas ya? Mas Anang bilang aku mirip sama Arsy saat itu. Aku kalau lihat Rahel nih kayak lihat Arsy. Pada bilang ini nih lagunya aku banget gitu Oke. loh. Cuman ada lagi kritikan dari Kak Judika bilangnya Judika bilang apa? udah bagus, udah oke, bla 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 gitu, Mbak. Udah bagus, tapi ada di beberapa nada tinggi yang mungkin rada kurang nyampe gitu. Gila itu orang colornya. Tapi aku ada masukan aja. Untuk nada-nada tinggi kamu harus lebih ini aja latihannya. Karena suara kamu itu di sini di Idol ini belum ada, cuman kamu yang punya color itu. Beneran? Nadanya gitu, Yes. kayak mungkin agak gantung atau agak apa gitu. Baru masuk ke Spektakuler gitu. Spektakuler itu berapa? 14. Oh, berarti spektakuler itu adalah 14 besar ya. Pokoknya melalui tadi pas yang kamu bilang tadi. Iya, benar. Wow, panjang banget ternyata ya. Dan kamu harus menyisikan kualitas atau karakter vokal orang-orang juga yang hebat-hebat ya sebenarnya untuk bisa sampai ke tahap spekta. Ya, wah itu tuh saingannya bagus-bagus banget. Ya, semua tuh mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan aku harus kayak apa ya, kalau namanya kompetisi kan bersaing dengan mereka-mereka. Tapi menurut kamu mental apa yang kamu pelajari dari situ? Kan misalnya mental itu apakah cara kamu untuk melihat siap menghadapi kompetisi, mental seperti apa yang menurut kamu yang harus dimiliki? Mental seperti apa? Mental yang pantang menyerah kah? Ya. Apakah mental yang ibaratnya ketika dikritik nggak boleh baper atau seperti apa menurut kamu? Ya itu termasuk itu. Pokoknya nggak boleh nyerah.
apapun yang dikasih, tantangan yang dikasih tuh harus dilakuin, bukan malah mundur kayak aduh aku nggak bisa nih, aku udah apa, itu mah nggak akan maju-maju kalau kayak gitu. Kita pas tadi dengar kamu dari tahap ini aja tuh sudah banyak proses yang sulit dan itu naik terus kan? Iya, maksudnya tingkat kesulitannya tuh tambah. Oke, berarti di situ kamu memilih lagu apa di tahap spektakuler? Di tahap itu aku di challenge bawain lagu bahasa Indonesia. Dan aku membawakan lagu Soulmate-nya Kahitna. Ketika engkau datang, Mengapa di saat ku tak mungkin, mungkin refnya itu, meskipun tak mungkin lagi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Itu tapi pakai improv aku. Ya, itu style Yang tadi kamu, ya? itu style aku. Kalau biasa kan meskipun tak mungkin lagi untuk menjadi pasanganku, namun ku yakini cinta kau kekasih hati. Gitu. Kayaknya kalau cowok cewek yang ngedengerin ini dia langsung kayak flashback ya. Waduh iya. Sama soulmate-nya yang sudah tidak jadi soulmate lagi. Yes, betul. Iya kan udah gak jadi soulmate lagi kan, meskipun udah tak mungkin lagi tak menjadi mungkin lagi pasanganku. Judulnya sih soulmate ya, tapi isinya bukan. Memang kalau lagunya Yovie Widianto itu, Mas Yovie itu sesuatu yang liriknya dalam banget ya. Banget. Dan itu kalau nggak salah tuh kemarin sempat viral lagu itu dibawain ketika kehilangan almarhum kan, seperti itu kan. Dan lagu itu dalam banget. Apalagi itu kan soulmate. Bener. Dan itu almarhumnya kan ngebawain lagu itu di spektakuler. Itu tuh wah tantangan banget buat aku. Aku harus bener-bener ngerti banget pesannya. Itu tuh aku soulmate ini nih, aduh aku nggak ada fotonya lagi. Pokoknya kan dikasih liriknya itu tuh aku coret-coret sampai aku di sini nih harus ada ininya, aku ada itunya supaya tuh bener-bener ada rasanya gitu. Aku nyanyiin lagu itu. Jadi aku bener-bener sungguh-sungguh latihin sampai pernah hampir nangis justru di situ. Pas nyanyi lagu itu. Pas mau bawain lagu itu hampir nangis karena aduh, ini udah ada rasa belum? Ini udah ada rasa ini belum? Dan akhirnya ya, aku berhasil. Dan judges suka, judges bilang kalau ini udah ada rasa kok. Nyanyinya kayak gini, ini baru spektakuler. Judges bilang kayak gitu. Itu siapa yang bilang? Teocha bilang bahwa ini sudah spektakuler. ada rasa. Dan akhirnya itu membawa kamu ke tahap selanjutnya. Enggak, pulang. Lagu itu membuat kamu pulang. Serius? Serius, itu penampilan terakhir aku membawakan lagu itu. Kamu tidak aman. Mohon maaf Rahel. Your time is up. Aku yang pulang. Wow. Berarti di tahap spektakuler itu akhirnya kamu harus pulang. Oke, boleh kamu ceritain gimana sih rasanya ketika kamu dipuji saat itu, juri-juri juga senang dan akhirnya kamu harus merelakan dan pulang. Itu gimana? Rasanya saat itu kayak, oh aku pulang. Saat itu kayak gitu kayak, oh kayak lebih gak ada sama sekali pikiran. Justru itu ada pikiran-pikiran pulang itu tuh yang di tahap-tahap sebelumnya tuh. Ada pikiran kayak, yang apalagi tahap yang aku bilang aku sampai nangis dipilih Teocha gitu kan, Teocha nyelamatin. Nah di tahap ini sama sekali gak ada berpikiran untuk pulang saat itu. Karena aku udah berterima kasih sama diri aku, udah berjuang untuk membawakan lagu Soulmate ini gitu, sampai yang latihan terus, sampai nyanyi terus gimana cara rasanya tuh biar dapet dan lain-lain. Terus juga aku kaitin dengan pengalaman aku di luar bernyanyi gitu kan. Terus tiba-tiba aku harus pulang saat itu. Ya aku menerima semuanya dengan lapang dada, sama sekali nggak ada rasa kecewa, cuman kayak lebih ke kaget gitu loh, kaget loh aku pulang nih, lebih ke gitu. Dan aku lebih ke sedih karena aku harus pulang ke rumah dan harus meninggalkan momen kebersamaan aku selama di Idol gitu, karena kan kita udah kayak keluarga banget. Bener ya? Jadi aku justru sedihnya itu bukan karena aku tereliminasi, tidak lolos ke babak selanjutnya, tapi
aku tuh lebih sedih karena aku berpisah dengan teman-teman yang di dalam. Berpisah dengan teman-teman kontestan lainnya. Iya, yang karena udah aku anggap kayak keluarga. Udah kayak keluarga ya, apalagi kamu juga satu kamar. Dan di dalam kamar tuh kayak kita satu unit, jadi ada 5 orang, ada pernah bertujuh seunit itu. Jadi kayak bener-bener, wah, ntar main ke kamar ini, main ke kamar itu, gitu-gitu. Seru banget pokoknya. Oke. Berarti kan nanti otomatis kita akan bahas itu di segmen terakhir nih ya. Kita akan ngebahas tentang persahabatan kalian, kekeluargaan kalian. Tapi pelajaran apa yang kamu dapatkan dari tahap-tahap sampai kamu ke spektakuler? Karena kan gak mudah ya untuk menjadi 14 besar itu, dan kamu sudah melewati banyak proses gitu. Dan kamu harus menyisikan kualitas atau karakter vokal orang-orang juga yang hebat-hebat ya sebenarnya untuk bisa sampai ke tahap spekta. Ya, wah itu tuh saingannya bagus-bagus banget. Ya, semua tuh mempunyai ciri khasnya masing-masing. Dan aku harus kayak apa ya, kalau namanya kompetisi kan bersaing dengan mereka-mereka. Siap menghadapi kompetisi, mental seperti apa yang menurut kamu yang harus dimiliki? Pantang menyerah kah? Apakah mental yang ibaratnya ketika dikritik nggak boleh baper atau seperti apa menurut kamu? Ya itu termasuk itu. Pokoknya nggak boleh nyerah. Apapun yang dikasih, tantangan yang dikasih tuh harus dilakuin, bukan malah mundur kayak aduh aku nggak bisa nih, aku udah apa. Itu mah nggak akan maju-maju kalau kayak gitu. Dan proses itu membawa seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Ya sebenarnya proses-proses yang kamu laluin itu membuat kamu menjadi mendewasakan diri aku. Boleh kasih pesan ke anak muda bahwa mungkin mereka punya mimpi sama seperti kamu, pengen masuk Indonesian Idol, pengen jadi penyanyi. Kamu mau kasih pesan apa biar mereka bisa mengembangkan potensinya? Pesan aku untuk anak-anak muda di luar sana yang mungkin mempunyai mimpi yang sama seperti aku. Pesan aku buat kalian itu kalau berjuang jangan setengah-setengah. Selalu totalitas, dan apapun yang kalian perjuangkan selalu kalian serahkan kepada Tuhan, dan selalu berdoa itu kunci yang utama, dan selalu yakin bahwa perjuangan proses itu tidak ada yang sia-sia, dan kalian selalu semangat, sukses pokoknya. Wow, bener banget. Bayangin aja guys, usia 16 tahun, usia SMA gitu kan. Jadi kita belajar dari kamu. Kalau kamu punya mimpi, mau jadi penyanyi, mau jadi apapun, mulai latih dan asah potensi kamu kayak gitu kan. Terus kembangin, ada kesempatan, ada waktu kalian ikutin. Rahel bisa, kamu juga pasti bisa ya. Jadi kita percaya ketika kamu berdoa dan ngandalin Tuhan, nyerahin semua sama Tuhan, bawa mimpimu kepada Tuhan, Tuhan yang akan menuntun dan membuka langkah-langkahmu. Untuk kamu yang saat ini lagi merasa gak percaya diri dengan bakat yang kamu punya, merasa sulit, bahkan gagal meraih impian kamu, merasa gak layak, merasa minder, ataupun kegalauan-kegalauan lainnya, dan kamu butuh teman untuk bercerita, sharing, dan mendengarkan kamu bisa hubungin nomor layanan doa dan konseling CBN yang ada di layar kamu saat ini, karena tim layanan doa dan konseling CBN akan selalu siap mendengarkan kamu selama 24 jam, memberikan kamu dukungan, dan juga berdoa buat kamu. Jangan ragu buat hubungi layanan doa dan konseling CBN, dan rahasia kamu dijamin aman. Apa yang nggak netizen tahu tentang Nabila tadi? Saat itu grand final kamu juga gimana nyemangatin dia ketika dia masuk grand final, harus bersaing kan, apalagi kan saat itu netizen ngebandingin kan? Iya. Kamu ngomong apa sama dia? Menjadi sebuah kisah kasih untuk masa depan. Akhirnya ketika kamu harus tereliminasi, gimana dengan Nabila saat itu? Kompetisi ada menang ada kalah, tapi aku bilang kayak udah lo tetap berjuang aja di situ sampai nanti top 2, aku doain kayak gitu.